Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah semuanya? Ibu harap dalam keadaan sehat selalu. Tentunya anak solih dan solihah sudah siap ya belajar dengan Bu Astri. Sebelum belajar, mari anak solih dan solihah berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini mendapatkan keberkahan. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran hadis. Anak solih dan solihah sudah siap? Jika sudah siap, Ibu mulai ya. Baik, sebelum kita belajar ke pelajaran selanjutnya, coba Bu Asri mau nanya kepada anak solih dan solihah, siapa yang masih ingat hadis kedua yang tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkannya? Siapa yang masih ingat? Baik, jika anak solih dan solihah masih ingat tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkannya, Ibu lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Pelajaran selanjutnya adalah Al-Quran adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan menambah kerugian bagi orang-orang yang zolim. Coba anak solih dan solihah, siapa yang tahu ada berapakah kitab suci yang wajib kita ketahui? Ya betul, kitab suci yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah keutamaan membaca Al-Quran, diantaranya adalah 1. Suatu ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan merasa dekat dengan Allah. Jadi, ketika kita merasa jauh dari Allah, maka anak solih dan solihah berbanyak membaca Al-Quran. 2. Setiap satu huruf terdapat satu kebaikan. Jadi, jika anak solih dan solihah itu membaca Al-Quran, di setiap satu hurufnya kita akan mendapatkan pahala. Siapa yang mau mendapatkan banyak pahala? Jika anak solih dan solihah mau mendapatkan banyak pahala, maka harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga, memperhalus akhlak, menyucikan jiwa, dan anggota badan. Baik, selanjutnya adalah adab-adab yang harus diperhatikan anak solih dan solihah ketika sedang membaca Al-Quran. 1. Berwudu sebelum memegang Al-Quran. Jadi, sebelum anak solih dan solihah itu memegang Al-Quran, anak solih dan solihah itu harus berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Siapa yang tahu bunyi ta'awud itu gimana? Coba anak solih dan solihah, siapa yang tahu? Ya betul, bunyi ta'awud adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nomor 3, membaca basmalah ketika membaca di awal surat. Gimana coba bunyi basmalah itu? Ya betul, bunyi basmalah adalah Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 4, tidak tertawa-tawa dan main-main ketika membacanya. Jadi, ketika anak solih dan solihah itu sedang membaca Al-Quran, tidak boleh sambil tertawa dan tidak boleh sambil main-main, atau tidak boleh sambil bercanda. Nomor 5, menjaga mushaf di tempat yang aman dan tidak merobeknya. Nomor 6, mengamalkan hukum dan petunjuk dalam Al-Quran. Nomor 7, membaca Al-Quran dengan tartil. Nomor 8, merenungi atau mentadabur dan menghayati isi Al-Quran. Alhamdulillah, pelajaran hadis hari ini sudah selesai. Tugas dari Bu Astri, silakan anak solih dan solihah mengerjakan tugas yang latihan halaman 6 dan halaman 7. Sekian dari Bu Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.